Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Baiklah, saya harap kabar kalian semuanya baik-baik saja, bro. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita film yang diambil dari kisah nyata. Sebuah film drama biografi yang sangat menginspirasi dan bagaimana seseorang itu dalam memperjuangkan idealismenya meskipun itu menantang maut. Mungkin ya 99% dari kalian sudah pernah menonton film ini, entah dari channel-channel besar lainnya atau filmnya secara langsung. Tidak masalah. Mungkin ini bentuk refreshment saja dari saya. Karena film ini tuh sangat luar biasa sekali, bro. Sangat sayang kalau tidak saya ulas. Jadi tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja mari kita putar intronya. Film ini berlatar pada tahun 1990 pada bulan Mei, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Chris McCandless yang telah lulus dari Universitas Emory dengan nilai yang sangat tinggi. Dalam kelulusannya, orang tua Chris ini yang hadir merasa sangat bahagia. Mereka dari California ke Georgia hanya untuk merayakan kelulusan Chris. Memang keluarga Chris ini adalah keluarga yang berprestasi. Sang ayah yang bernama Walt McCandless adalah seorang mekanik satelit NASA. Dan ibunya yang bernama Billy McCandless adalah seorang kepala sekolah di salah satu SMA. Setelah acara kelulusan selesai, Chris dan adiknya yang bernama Karin bertemu orang tuanya di kedai makan. Chris berkata kepada kedua orang tuanya bahwa dia berencana untuk meneruskan kuliahnya di Harvard, jurusan hukum. Sontak saja orang tuanya itu mendukung dan gembira mendengar hal tersebut. Kemudian ibu dan ayahnya Chris ini ingin memberikan sebuah hadiah, yaitu sebuah mobil baru. Tetapi Chris ini tidak suka dan lebih memilih dengan mobil lamanya. Sempat berdebat dengan ayahnya, tetapi Chris diredam oleh adiknya. Disinilah perubahan terjadi pada Chris. Walaupun dia sudah tahu kisah kedua orang tuanya, ia begitu sangat muak dengan segala yang ada, termasuk kasih sayang orang tuanya yang selama ini ia anggap sebagai kebohongan belaka. Orang tua Chris sebenarnya tidak pernah akur, meskipun orang tua Chris ini dari kalangan orang jenius, serba mewah dan terkenal. And those around him by a fiercely rigorous. Beberapa hari kemudian, Chris memutuskan untuk menolak kehidupan biasanya dengan menghanguskan kartu kredit dan dokumennya. Dia menyumbangkan semua tabungannya ke Oxfam dan disinilah Chris memulai perjalanan lintas negara dengan mobilnya. Dia tidak memberitahu keluarganya tentang apa yang sedang dilakukannya dan kemana ia pergi. Setelah melakukan berjam-jam perjalanan, akhirnya Chris ini beristirahat dan tidur di dalam mobil di danau yang kering. Tetapi banjir bandang menerjang mobilnya. Pagi harinya, Chris meninggalkan mobil tersebut karena rusak. Dia mulai menumpang dengan mobil lain. Semua sisa uangnya pun dibakar habis. Bahkan dia mencopoti plat mobilnya agar tidak ada yang mengenalinya. Dia menyamar dengan nama barunya, yaitu Alexander Supertramp. Di scene selanjutnya, keluarga Chris mulai kebingungan mencarinya. Tidak ada informasi apapun yang ditinggalkan oleh Chris. Bahkan ayahnya pun datang ke kontrakannya Chris untuk mencarinya. Tetapi hasilnya nihil. Chris menghilang seolah-olah ditelan alam. Beberapa hari kemudian, Chris bertemu dengan pasangan hippie yang bernama Jan Bures dan juga Rennie. Dia meminta tumpangan.
Mereka bertiga saling berkenalan dan mengobrol satu sama lain. Di malam harinya, Rennie ini memberitahu tentang hubungannya yang gagal dengan Jan. Kemudian, Chris pun mengutip sebuah pernyataan yang berkata bahwa lebih dari cinta, uang, keyakinan, ketenaran, dan keadilan, berikan aku kebenaran. Dan disitulah suasana tenggelam. But the battles and the meetings never stopped. We'd say, Keesokan harinya, sambil membawa kayu, Chris bertemu dengan Rennie. Chris mendengar keluhan Rennie dan akhirnya membantu Rennie untuk menghidupkan kembali kegairahan cintanya. Setelah melihat pasangan hippie itu kembali bergairah alias hubungannya Rennie dan juga Jan, Chris pun memutuskan pergi untuk melanjutkan perjalanannya tanpa sepengetahuan mereka dan dia hanya menulis ucapan terima kasih di atas pasir. Sambil mencari tumpangan lagi, Chris berjalan kaki melanjutkan perjalanannya sambil menikmati pemandangan alam, menghirup udara segar, melihat hewan-hewan, menyapa daun-daun seolah-olah alam adalah keluarganya. rare signs that Chris had intended to return to it. The police thought Chris had chosen to leave it behind and not. The initial comfort that gave Mom actually trying not to be found. Tepatnya pada tanggal 10 September tahun 1990, Dakota Selatan, Chris bekerja di sebuah perusahaan pertanian yang dimiliki oleh Wayne. Di sana, Chris mendapatkan banyak sekali pengalaman bekerja, menanam, memanen, dan juga memproduksi di pertanian. Pada suatu kesempatan di bar, Chris dan Wayne ini bercakap-cakap sambil minum wine. Disinilah Chris mengutarakan keinginannya untuk bisa hidup di Alaska tanpa hal-hal yang membuatnya ribet. Dia ingin hidup di hutan liar Alaska berdampingan dengan alam. Bahkan di sela-sela perbincangannya itu, Chris mengungkapkan tentang idealismenya untuk menghindar dari peradaban masyarakat, politisi, orang tua, semuanya yang berbau materialistis. Beberapa hari kemudian, Chris melihat Wayne tertangkap polisi karena pembajakan satelit. You know why we're here? Impressive turnout. Wayne hanya berpesan kepada Chris untuk tidak ke Alaska sampai musim semi tiba. No Alaska till spring. Setelah peristiwa itu, Chris melanjutkan perjalanannya dan tiba di Sungai Colorado. Chris meminta izin kepada polisi penjaga sungai tersebut untuk menyusuri sungai menggunakan sampan, tetapi tidak diizinkan oleh polisi penjaga tersebut. Akhirnya, Chris nekat menelusuri sungai dan mendayung sampannya secara ilegal. Melihat kondisi arus deras sungai, Chris dengan berbekal tanpa alat keselamatan dan tanpa pengalaman apapun, dia bertekad menyusuri sungai tersebut. Di sana, Chris berjumpa dengan pasangan Matt dan juga Sonya yang berasal dari Copenhagen. Mereka makan dan ngobrol, menceritakan perjalanannya mereka masing-masing. Di sela perbincangannya itu, Matt dan Sonya menunjukkan sebuah peta sungai yang nantinya akan terhubung sampai ke Meksiko. Dan tak lama kemudian, Chris mendengar suara sirin yang mengharuskan Chris harus pergi guna melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, keluarga Chris menanti kabar tentang Chris yang hilang selama berbulan-bulan. Bahkan adiknya berharap ada telepon atau surat darinya, tetapi kenyataannya tidak. Beberapa minggu kemudian, Chris akhirnya berada di bendungan Morelos, Meksiko. Chris mencoba ingin melanjutkan perjalanannya melalui sungai, tetapi petugas tidak mengizinkannya karena dia tidak mempunyai identitas. Akhirnya, Chris memutuskan untuk pergi menuju Disduk Capil kota tersebut dengan menyelinap ke kereta api. Tibalah dia di sana. Chris memperoleh pelayanan yang sangat amat baik. Dia akan bisa mendapatkan identitas hanya dengan menunggu beberapa jam saja. Sambil menunggu, Chris pun berjalan-jalan ke kota. Dan di saat Chris jalan-jalan,
dia diingatkan masa lalunya, sehingga tiba-tiba dia berlari dan membatalkan pembuatan identitas tersebut. Chris kembali ke kereta dan melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba sebuah pukulan dari belakang menghantam Chris. Seketika itu juga Chris pun jatuh. Dia ketahuan oleh pak polisi kereta api itu yang bernama Tuan Takur, dan polisi itu menghajar Chris dengan beberapa hantaman dan memperingatkan agar tidak mengulangi naik kereta secara ilegal lagi. Setelah ketahuan oleh pak polisi India itu, Chris melanjutkan perjalanannya ke kota. Tentu dengan kondisi seperti itu, Chris tidak bisa mengandalkan alam. Dia memutuskan bekerja di warung makan Mbok Darmi ya. Tetapi tidak lama bekerja di sana, Chris pun dipecat hanya karena masalah tidak memakai kaos kaki. Akhirnya mau tidak mau, Chris pergi dan melanjutkan perjalanannya lagi. Setelah meninggalkan pekerjaannya, Chris justru pergi ke sebuah tempat di mana dia bisa bertemu kembali dengan Rennie dan juga Jan. Di sana dia tinggal beberapa hari dan membantu mereka berjualan buku bekas. Ketika Chris berbincang dengan Jan, datanglah seorang gadis yang bernama Tracy. Dia adalah seorang penyanyi dangdut fenomenal di kawasan tersebut. Diam-diam, Tracy telah menaruh hati pada Chris sejak pandangan pertama di malam itu. Tetapi Chris selalu mengabaikan perasaan Tracy, secara tidak langsung menolak cintanya. Bahkan Tracy menyerahkan sepenuhnya tentang keindahan tubuhnya pada Chris. Tetapi hal tersebut sia-sia saja, karena Chris pasti menolak hal berdosa tersebut. Di pagi harinya, setelah malam perayaan Natal, Chris memutuskan pergi untuk melanjutkan perjalanannya menuju Alaska. Lalu Chris pun diantar oleh Jan untuk membeli beberapa keperluan sebagai bekalnya. Dan setelah itu, pergilah Chris. Di perjalanan selanjutnya, Chris pun tiba di sebuah kota yang bernama Kota Shelton. Dia berjumpa dengan kakek tua sebatang kara yang bernama Ron Friend. Di sana, Chris menghabiskan waktu selama beberapa bulan. Mereka saling menceritakan pengalaman kehidupannya masing-masing. Ada momen di mana Chris memberikan petuah pada Ron. Dia mengatakan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada antar manusia. Ron, si kakek tua itu pun langsung membalas perkataan Chris bahwa dari semua yang Chris ucapkan ada yang lebih besar, yaitu Tuhan. Yup. Sebelum perpisahan tiba, Ron menawarkan kepada Chris untuk diadopsi menjadi cucunya karena Ron ini sangat menyayangi Chris. Di sisi lain, Ron ingin menghidupkan silsilah keturunannya, tetapi Chris ingin memberikan jawaban setelah dari Alaska nanti. Setelah menjalani berbagai kehidupan dengan orang-orang baik, Chris pun sebagai seorang pengembara akhirnya sampai di tujuannya, yaitu Alaska. Tepatnya yaitu pada tahun 1992 pada bulan April. Chris berjalan kaki sambil mengamati alam sekitar, melihat pemandangan, sungai, dan hewan-hewan di musim salju. Inilah hal yang sangat diinginkan oleh Chris. Kehidupan baru di hutan Alaska untuk menemukan jati dirinya. Di sana, Chris menemukan sebuah bangkai bus yang diberi nama Magic Bus dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya. Bagi Chris, alam Alaska adalah awal kebahagiaan yang bisa menyatu dengan alam. Sesuai dengan harapannya, hari-hari Chris di hutan Alaska dihabiskan dengan membaca, berburu hewan, mencari ikan, buah-buahan, dan tak lupa juga dia menuliskan sebuah kisah perjalanannya di buku diarinya.
Waktu demi waktu, hari demi hari, bekal yang dibawa Chris mulai menipis. Dia harus mencari apapun itu untuk stok makanannya. Berburulah Chris dengan senapannya. Dia melihat seekor rusa yang besar dan berpikir mungkin rusa tersebut bisa dijadikan stok makanan untuk berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya. Dan akhirnya Chris berhasil menembak rusa dan memotong kecil-kecil bagian tubuhnya. Kemudian Chris menyimpannya di bawah tumpukan bebatuan. Dad, can I like barbecue, please, Dad? Please. Well, why not? Don't make me tell you again, okay? Huh? You hear me, woman? Dan beberapa hari kemudian, Chris melihat sisa daging rusa buruannya yang tergeletak di pinggir sungai. Chris melihat bahwa daging rusa itu membusuk dan banyak belatungnya. Dia kembali ke tempat di mana dia menyimpan dagingnya, dan benar saja daging buruan yang disimpan Chris itu membusuk dan tak layak dikonsumsi. Dengan wajah termenung, Chris menyadari bahwa kehidupan di alam liar tidak selalu memberikan kebahagiaan. It was a place men mirror of kin to the rocks. Chris pun kembali ke Magic Bus-nya. Seperti biasa, Chris melakukan rutinitas hari-harinya dan beberapa di antaranya adalah mengisi diarinya dengan kisah hidupnya dan membaca buku. Ketika Chris membaca buku, dia mendapatkan kutipan yang sangat menyentuh hatinya, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dengan berbagi kepada orang lain. Setelah membaca kutipan tersebut, Chris mulai menyadari bahwa kehidupan yang dilakukan selama ini di hutan Alaska itu adalah sebuah kekeliruan. Children, perhaps. Sehingga di keesokan harinya, Chris langsung saja dia mengemas barang-barangnya dan bergegas pulang serta ingin membagikan kisah perjalanannya selama ini. Di tengah perjalanannya itu, Chris menemukan sungai yang pernah dilewatinya dulu saat musim salju ternyata menjadi begitu sangat luas, dalam, dan deras akibat pencairan salju. Chris mencoba beberapa kali untuk menyeberang, tapi tetap saja dia tidak bisa. Dia pun merasa sedih dan sangat putus asa, dan akhirnya dia pun memutuskan kembali ke Magic Bus dan bermalam di sana. Keesokan harinya, dalam keadaan lapar, Chris pun mencoba mencari sisa-sisa makanan di Magic Bus-nya. Tetapi tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada hewan buruan yang terlihat. Karena para hewan banyak yang melakukan migrasi. Menyikapi hal tersebut, Chris hanya bisa mengganjal dan mengikat perutnya dengan ikat pinggangnya guna untuk menahan lapar. Nasib baik pun menimpa Chris, bahwa buku yang dibawanya ada yang berjudul Botani. Dia membaca tentang jenis tanaman, buah, dan juga biji-bijian yang bisa dia makan. Akhirnya, Chris pun menemukan sebuah tanaman yang dia pikir adalah sejenis kentang liar. Dan kemudian Chris pun memakan jenis tanaman tersebut. Keesokan harinya, Chris terbangun karena mendapati tubuhnya terasa begitu sangat panas dan bercampur keringat dingin. Dia pun merangkak ingin mengambil bukunya dan memastikan bahwa apa yang dia baca tidak keliru.
Dan ternyata jenis tanaman yang ia makan kemarin adalah jenis tanaman buncis liar, di mana tanaman tersebut sangat beracun dan sangat mematikan. Dalam keadaan putus asa, Chris menangis meratapi apa yang sudah terjadi. Dia kini mengetahui bahwa hidupnya tidak lama lagi. Dia hanya bisa berharap ada seseorang yang bisa segera menemukannya. Waktu demi waktu Chris menyesali dan membayangkan kenangan-kenangan masa lalunya di saat bersama keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang yang dicintainya. Chris terus mendokumentasikan proses kesadaran dirinya dan juga mengenang keluarganya untuk terakhir kalinya. Dan sebelum dia meninggal, dia menulis sebuah catatan perpisahan yang tertulis, "Saya telah mempunyai kehidupan yang begitu sangat bahagia. Terima kasih Tuhan. God bless you." Tepat pada bulan Mei tahun 1992, Christopher McCandless alias Alexander Supertramp meninggal dunia. Dan jasadnya pun ditemukan selang waktu 2 minggu setelahnya oleh sekelompok pemburu tanaman liar. Dan satu-satunya saksi hidup Chris adalah hanya diarinya yang diadopsi oleh penulis yang bernama Jon Krakauer, yang kemudian menjadi buku terbaik sepanjang masa dan menjadi sebuah buku yang sangat bestseller, yaitu Into the Wild. Dan film pun tamat. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini. Dari sisi orang tua, kita mengambil pelajaran tentang bagaimana uang tidak bisa membeli segalanya, tidak bisa untuk mengenali perasaan seorang anak, serta dengan status sosial yang kita tunjukkan dan apa yang sebenarnya ada di dalam rumah dapat mempengaruhi perasaan anak. Dan kemudian dari sisi Christopher itu sendiri, kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran tentang bagaimana bersosialisasi dan menghargai setiap orang yang kita temui. Serta untuk melakukan hal ekstrim yang tidak bisa dengan sendirian itu sangatlah beresiko, bro. Sangat penting untuk memperhatikan apapun persiapan kita dan sejauh mana kita bisa mempersiapkannya. Sekian dari saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.